Tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu, nak. Atap dua pemandangan indah di muka bumi ini, memandang Ka'bah, memandang wajah orang tua. Ku butuh maafmu ibu. Subhanallah. Entah saya harus merangkai kata seperti apa untuk mengawali ini. Karena jujur, berat rasa hidup yang kita alami di dunia ini tidak akan pernah berat kembali kita rasa kalau Allah sudah ridho dalam hidup kita. Tapi ridhonya Allah ini sulit kita gapai. Yang paling gampang kita menggapai ridho Allah tersebut adalah dengan ridhonya orang tua. Kalau melihat judul ku butuh maafmu ibu, ini menandakan manusia yang mengatakan ini mengerti bahwa dia punya masa lalu. Masa lalu yang dia sadari sekarang baru dia sadar dia pernah berbuat sebuah kesalahan. Ima dia mulai merambah dewasa atau ketika dia menjadi orang tua. Dulu kita merengek, meminta sesuatu kepada orang tua kita. Dengan berbagai cara rengekan pun kita buat. Berharap apa yang kita pinta diberikan. Bergulirnya waktu, kita sudah mulai kayak orang tua. Dan orang tua kita pun ternyata sudah bukan lagi orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Dia mulai merengek. Dia mulai seperti anak kecil. Karena tadi, orang kalau sudah usia 40 itu puncak. 41, 42 itu makin menurun. Sampai yang Nabi katakan sittin wa sab'in, antara 60, 70. Makin kesana usianya, makin seperti anak-anak. Sementara kita makin dewasa. Kalau dulu orang tua kita menyiapkan maklum yang banyak untuk kita, 10 dosa pernah kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maaf loh untuk kita. Dulu kita pernah berbuat 100 maksiat dalam hidupnya, pun dia siapkan 101 maaf untuk kita. Rengekan kita sesuatu yang membuat dia terbangun di malam hari. Tangis kita membuat dia bahagia bahwa anaknya sedang hidup. Karena kalau bayi lahir kan dibikin nangis. Tangis bayi itu lambang kehidupan. Sehingga kalau ada bayi menangis, orang tuanya bangkit. Walaupun malam hari. Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat, mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku. Dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis. Dia tidak mampu yang lain. Lihatlah. Mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan. Marahnya, murkanya tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita nggak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung, penuh dengan padi, penuh dengan gabah, cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita, kita lupa bahwa kita nggak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita, kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya,
Kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang kubutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang soleh, bukan tampang anak yang soleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah nggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, Inna Allah la yanzur ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada penampilan kalian. Allah tidak melihat pada performance kalian. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal, di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu sejak kecil anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk, karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat, hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas solihin. Soleh ada sebabnya. Sama dengan kita nanti. Orang tua kita makin hari makin lemah. Kalau sekarang kita ada kajian rutin di TSM, betul? Alhamdulillah. Kita ada kajian rutin di sini. Ustadz-ustadz yang Masya Allah kajian rutin bersama Ustadz Chandra dan lainnya, Masya Allah. Ada yang membimbing kita, ada. Orang tua kita dulu tidak ada. Mereka hidup di zaman di mana saat itu betul-betul susah mencari kajian. Kalau sekarang seorang gadis pakai kerudung panjang, ibunya heran. Jangan terus si gadis mencemooh mamanya. Mama kenapa sih benci banget sama kerudung aku yang panjang? Mama tahu gak? Kerudung mama tuh gak ada di Islam. Oh Masya Allah. Ini anak suka sama soto kala jengking kali ya. Sama orang tua ngegas aja. Tanya sama ibumu, tanya. Mama, waktu mama seumuran aku mah, ada gak yang jual kerudung seperti ini mah? Ya gak ada. Masa dimana saat itu betul-betul Indonesia ini sedang perang karakter. Ejaan yang disempurnakan menghilangkan tulisan Arab di negeri kita, betul. Walaupun jelas bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah, nyaris anak bangsa ini nggak paham penyebab datangnya rahmat. Walaupun Pancasila tegas sebagai dasar negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa, saat itu orang nggak paham mana syirik, mana tauhid. Bahkan bangga untuk menyebarluaskan kesyirikan guru-gurunya. Mereka enggak tahu hadis Nabi yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia beribadah tanpa contoh diriku dan mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Bahkan Imam Malik menyabarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, ini kata Imam Malik bin Anas, bukan kata Ustaz. Gurunya Imam Syafi'i. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu Akbar. Kalau bid'ah saja dianggap mencemooh Nabi, menganggap Nabi enggak sempurna, apalagi kesyirikan, masa itu nak tak ada yang mengingatkan kami nak. Di mana ada kajian sebanyak ini nak? Paling Idul Fitri, Idul Adha nak.
Itu pun tak ada yang mengajarkan kepada kami doa untuk saling mendoakan ketika Id. Kalian sudah sampai dakwah kepada kalian. Manakala datang Id, Idul Fitri, Idul Adha, katakan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal insyaallah minal a'idin wal fa'idin. Seorang pemuda, seorang pemudi yang berilmu, dia tahu sekali apapun kondisi orang tuanya karena masa lalunya yang mungkin tidak terdidik dengan cara yang baik. Islam hanya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu kafir, jadi insya Allah orang tua kita enggak nih, tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik, kacamata Islam mengatakan fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Karena ini sudah bicara akidah. Orang yang berilmu, orang yang tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini bukan untuk menjadi hakim buat orang di hadapannya, apalagi itu orang tuanya. Orang tuamu kafir, mengajak kamu pada perbuatan syirik, fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Cepat, kamu jangan patuh, ini akidah, urusannya Allah. Kita bisa bersahabat di mana saja. Lihat pendahulu kita itu. Saat itu di zaman Indonesia merdeka 1945, suku bangsa berbeda, betul? Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa berbeda, karakter kita berbeda. Cuma beliau titipkan sebuah semboyan indah. Tapi ingat, perbedaan ini enggak merusak Tuhan yang Maha Esa. Jadi sampai kapanpun tolong jaga pemimpin negeri ini harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Esa cuma Allah. Ini tanggung jawab. Maka orang muslim nggak boleh berkata, alah pemimpin Islam tat, banyak yang nggak jujur tat, tapi dia Islam. Mendingan orang kafir jujur, tapi dia kafir, betul? Salah sekali. Ini orang suka salah paham. Dikemas seperti apapun, maksiat adalah maksiat. Dikemas seperti apapun, yang namanya dosa adalah dosa. Kita lupa bahwa Allah berikan berkah melalui orang Islam. Kalau orang tuamu tidak muslim dan dia mengajak kesyirikan sampai selevel itu, jangan kau patuhi, cepat jangan kau patuhi. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bukan fasahib. Karena memang ayat mengabarkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk menjadikannya dia sahabat. Ustadz bisa ngomong gitu Ustadz, orang tua Ustadz baik Ustadz. Orang tua saya ya Allah Ustaz, dari zaman saya kecil Tat, itu dia kalau nggak ngelihat saya nggak nyuruh Tat. Tiap ngelihat saya nyuruh. Nah, saya kadang-kadang jalan berdua adik saya ini, ada emak nggak? Ada emak nggak ada yuk. Ya ada emak nah gitu. Kalau tahu saya nggak apa namanya, kalau tahu saya nggak lewat sini. Orang tua juga punya kebiasaan nggak boleh ngelihat anak nyuruh gitu ya. Aduh Ustaz, saya udah salah saja sama orang tua saya Tat. Ya Allah Ustaz, dari zaman dulu Tat udah salah aja. Jadi saya gimana saya mau jadi orang yang baik sama orang tua Ustaz, gitu ya. Kadang-kadang kita suka merasakan kayak gitu ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana kerasnya hidup kalau nggak mereka yang mengajarkan hidup ini keras Ustaz. Bukan tugas kita untuk menjadikan orang tua kita baik. Dan bukan tugas kita untuk mendatangkan hidayah kepada mereka. Karena kebaikan dan hidayah itu tugasnya Allah. Tugas kita cuma menjadi anak yang harus berbakti siapapun dia. Karena bahasa Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai levelnya orang tuamu ngajak berbuat syirik. Ini 14 abad yang lalu nih ayat turun. Zaman Nabi pun ada orang tua yang nggak suka anaknya baik. Mus'ab bin Umair tuh, pemuda yang Masya Allah, yang mati syahid pada akhirnya. Ketika dia masuk Islam,
ibunya menggunting rambutnya, tidak mau terima dia sebagai anak. Lihat. Abu Hurairah, lihat. Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat. Cuma mau bilang apa? Kita nggak pernah belajar sejarah mereka. Kita cuma beragama yang sekarang kita lihat, sayang. Tidak ada yang sulit kalau Allah sudah ridho sama kita. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi tetap Allah titipkan kamu melalui rahimnya, bukan rahim gurumu. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah utama untuk anak-anaknya. Bagaimana saya katakan ibuku sekolah, Ustaz? Lawang dia nggak pernah mengajarkan saya. Akhi, kau lupa, kau dewasa karena kesalahan yang kau lihat dalam dirinya. Mungkin dia tidak sempurna. Cuma bahasa agama, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat, orang yang betul-betul mungkin tidak baik, agamanya dipertanyakan, kau suruh bersahabat dengannya. Kau disuruh bersahabat dengannya. Masya Allah. Sulit Ustaz belajar bersahabat dengannya. Sampai kau mengerti, ibumu, ayahmu manusia yang tak mungkin maksum, tempatnya salah dan dosa. Kalau Islam mengatakan, jadikan dia sahabat. Carilah bagaimana menelurkan hatinya. Apapun kondisinya yang Allah ajarkan kepada kita, sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan keduanya sahabat. Sahabat dalam hidupmu. Coba kalau sudah pakai bahasa persahabatan, kamu ketemu sahabat bahagianya seperti apa coba? Harap-harap cemas dengan kedatangannya. Bertemu ketika reuni dengan sahabat-sahabat di masa lalu. Istilah sahabat ini istilah orang yang kita sayangi, yang kita sukai, yang kita siapkan maklum yang banyak atas kesalahan yang dimiliki. Nah, Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahkan ditambahkan ma'rufah. Terang-terangan, jadikan orang tuamu sahabatmu. Mungkin kau lihat kesalahannya, siapkan maklum untuknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai ridhonya. Karena apalah arti nama besarmu di mata manusia? Apalah artinya nilai yang kau miliki setiap bulannya, minggunya, atau hariannya? Apalah artinya kemuliaan yang sekarang kau rasa kalau ridho mereka tak kau miliki? Masya Allah. Tingkah laku kita melukai hatinya karena kita nggak kenal dia. Kita nggak pernah bertanya sama dia, "Mah, pernahkah mama punya harapan dalam hidup mama? Anakmu ini mama pengen jadi apa?" Tanya. Kita nggak pernah bertanya begitu. Kita lupa dia juga manusia yang punya harapan. Dulu waktu dia menikah dengan ayah kita, dia juga punya sejuta harapan. Pun ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita, dia pun punya harapan. Cuma bergulirnya waktu, masa tak berulang, banyak harapannya yang pupus di tengah jalan. Padahal tidak ada kata terlambat. Kalaupun dia pengen kita jadi orang sukses, di hati kecilnya tetap yang dia butuhkan anak yang saleh. Anak yang mengerti bahwa makin hari orang tuanya makin penuh dengan kekurangan. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Dia gandeng tangan istrinya. Dia datangi orang tuanya setelah dia berjalan, setelah acara pernikahan. Orang kita bilang honeymoon lah. Selesai honeymoon dia pulang dengan muka berseri keduanya. Assalamualaikum ma. Assalamualaikum pa. Gandeng tangan pasangannya, berharap orang tuanya bahagia melihat kebahagiaan dia. Tapi ternyata orang tuanya malah bermurung muka, tidak bahagia seperti yang diharapkan. Saya bingung sama orang tua saya. Lawang kami nikah restu dia, ketika kami berbahagia, ingin berbagi bahagia dengannya, tapi mukanya murung. Ustaz, salah apa kami? Allah Karim. Iya, seperti ketika kita kecil dulu merengek waktu ayah kita mau kerja, betul? Orang ayah kerja buat nyari uang,
buat beli makanan buat kalian, kalian rengekin, jangan pergi, jangan pergi. Terus kalau nggak pergi siapa yang ngasih makan, kan begitu? Iya, kekerdilan kita saat itu karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Sama orang tua kita pun sekarang kayak anak-anak. Coba sekali-kali kau datangi dia berdua. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa tidur mas beberapa hari ini. Kenapa? Melihat muka mama nggak bahagia ketika saya gandeng pasangan saya kemarin. Kenapa ma? Jujur kenapa? Dia akan berkata, ya Allah nak, hati ini nggak bisa didustai nak. Ketika kau gandeng tangan lentik, jari lentik istrimu, mama melihat tangan mama sendiri nak. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini tak digandeng oleh anakku. Ya Allah, dulu tangan ini ketika melepas pegangan tangannya, kau menangis nak. Sekarang mama cuma bisa melihat, Masya Allah. Mama cemburu nak. Kau letakkan kepalamu di pundak kekasihmu nak, istrimu. Dulu kamu pernah meletakkan kepalamu di pundakku. Enggak tahu nak, ini timbul dengan sendirinya nak. Makin hari ibumu ini makin tua nak, bukan makin muda. Makin merasa ada yang hilang dalam hidup. Susah mengungkap kata ini nak. Dulu kau pernah tidur di atas pahaku nak, kubalur kau dengan doa nak. Tapi setelah doaku diijabah oleh Allah, kau lupa nak. Kau mulia sekarang karena doaku. Aku malu mengungkapkannya nak, karena kulakukan karena Allah. Tapi sebenarnya kalau kau dekat denganku nak, ketika kau aku ajarkan kepadamu makan, kusuapkan kau dengan pisang yang kuhaluskan, kau tatap wajahku nak. Ketika kau sudah mulai dewasa, ku bikin kapal-kapalan dari sendok nak. Ayo kapal. Kau lupa nak, nasi bungkus yang pernah ibu beli untuk berbuka. Kau lupa nak, bahwa wajah ibumu ini makin hari ini makin menua nak. Harusnya kau sadar nak, ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu nak, yang menyiapkan maklum yang banyak untukmu nak. Tapi sekarang ibu berusaha untuk berharap kau pun punya maklum untuk ibumu nak. Ibumu pun berharap nak, kau siapkan maklum yang banyak. Cuma ibu tak bisa paksa nak, karena dunia sudah mengakui kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang dalam. Nah, kalau dalam hidupmu kau rasakan kesulitan nak, ketahuilah, innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kau berharap di sisi Allah semua kemuliaan. Tak akan pernah kau dapat kemuliaan tersebut nak, kecuali kau mentaati Allah. Demi Allah nak, ridhokulah yang memudahkanmu nak, karena ridhonya Allah dalam ridhoku nak. Cuma untuk keluar kalimat tersebut tidak semudah mengeluarkannya nak. Butuh persahabatan di antara kita. Dan seorang sahabat adalah yang bisa memaklumi sahabatnya. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu nak? Kalau kau sulit menatap wajah ibumu ketika hidup ini nak, cobalah nak, luangkan sedikit waktumu nak. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang nak. Ketika aku tidur. Dulu aku pernah membuka kamarmu nak. Aku teringat sabda Nabi yang mendoakan Hasan dan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lamah. Aku pun pernah membuka kamarmu nak. Kubacakan doa ketika kau tak sadar, aku mendoakanmu nak.
Aku bangun di malam hari, tak ada yang tahu. Kupanjatkan tangan ke langit, ku minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kau tak tahu nak. Aku berharap kau tahu. Datanglah nak, ketika ibumu terlelap nanti nak, tatap wajah tua ini nak, berbisiklah dengan hatimu nak, subhanallah, mama, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah, matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat, bintik hitam sudah mulai tampak, jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi mah, napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah nak, peganglah tanganku yang keriput ini nak, rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Kalau nanti aku sudah tiada nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku nak. Kau tercipta untuk berbakti nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Sahabat yang Allah muliakan, wallahi kemuliaan dekat dalam kehidupan kita. Maka ketika ayat mengatakan sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan kedua orang tuamu, siapapun dia, sahib, sahabat ma'ruf yang transparan. Kalau perlu kita bangga bawa orang tua kita, seperti kita bangga mengajak teman hidup kita. Ajak dia ke sebuah tempat yang kita sering ajak teman-teman kita ke sana, ke tempat yang mewah. Coba sekali-kali kau berikan dia pakaian yang bagus, kirimkan ke orang tua kita. Hei, kau bawakan apa ini nak? Itu baju baru mah, pakai mah. Buat apa baju baru buat mama? Saya pengen jalan sama mama. Seperti kita kasih ke orang teman kita, pakailah. Kalau nanti kau berjalan denganku dengan pakaian yang seperti ini, Masya Allah. Coba bikin bangga hatinya. Ajak dia ke sebuah tempat makan yang mewah. Kalau memang kita mampu silakan. Atau ke tempat makan yang memang dia sukai, lakukan. Atau paling tinggi, yang paling indah, mengumpulkan dua pemandangan mulia di muka bumi ini. Kumpulkan uang, mulai kita pikirkan. Kalau benda dunia bisa kita cicil, kenapa kita enggak berpikir umrah untuk kedua orang tua kita? Tatap dua pemandangan indah di muka bumi ini. Memandang Ka'bah, memandang wajah orang tua. Karena dua benda inilah yang kalau kita lihat, sunnah kita membaca doa. Bacalah doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Tapi kalau melihat wajah orang tua, Allah yang mengatakan wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu sambil kau tatap wajahnya, sambil kau katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi mereka ya Allah seperti mereka mengasihiku waktu aku kecil dulu ya Allah. Lihat cara Islam. Tujuannya jelas. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau ridho Allah sudah kita gapai. Dan ridho yang paling dekat, ridhonya orang tua. Orang tua saya sudah nggak ada, gimana Ustaz? Pamanmu, tantemu, itu orang tuamu. Adik kakak ayahmu, adik kakak ibumu itu orang tuamu. Seperti seorang tua yang tidak punya anak, keponakan adalah anak. Ya Allah, mulailah kita flashback. Asli nafsak, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Maka ketika kita mengkritisi diri kita, iya ya, ternyata kesulitan yang kita alami
masalah yang tak kunjung selesai, ujian yang tak memiliki jawaban. Ya Allah, Allah persulit semuanya. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, yang paling mudah, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Kalau dia sudah senang dengan hubungan persahabatan dengan kamu, maka tidak ada yang sulit di muka bumi ini, insyaallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah getarkan hati kita ini untuk setelah ini temui orang tua kita. Ambil tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin besok daging bangkai yang kita cium dari dirinya, kita nggak pernah tahu. Mumpung masih ada. Wallahu a'lam bishawab.